Haleluya, salam. Saya akan membuat beberapa video untuk bulan haji. Saya akan membicarakan bahwa ibadah haji itu bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi. Itu meniru ibadah kaum pagan, di mana ibadah haji disebut sebagai Dzulhijjah, ritual tradisi keagamaan yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pagan saat mereka melakukan perjalanan untuk mengunjungi dewa-dewi mereka di kuil-kuil Ka'bahnya. Bulan di mana ibadah haji Islam dilaksanakan sama dengan Arab pagan melakukan ibadah mereka. Di antara tulisan-tulisan yang ditemukan di Jazirah Arab, istilah Dzul Hajjinin yang artinya adalah sama dengan Dzulhijjah yang memiliki kesempurnaan, merupakan bulan yang sama saat pagan melaksanakan ibadah ziarah haji mereka. Orang-orang yang belajar Islam di Mekah pasti tahu ini, karena masyarakat Arab Utara, Jazirah Arabia, memiliki bulan tertentu di mana mereka mengunjungi kuil-kuil Ka'bah mereka untuk menyembah dan memuliakan dewa-dewi mereka. Epipanius membicarakan perihal bulan ini di mana masyarakat Arab melaksanakan ibadahnya itu sebagai tradisi keagamaan yang dipraktikkan oleh mereka dalam perjalanan untuk mengunjungi di bulan-bulan itu. Di antara tulisan-tulisan tadi sudah saya sebutkan bahwa masyarakat jahiliyah itu diceritakan seperti itu. Kita dengarkan ada kerinduan dari seorang mu'alaf. Apa kata dia? Saya seorang mu'alaf. Jujur, saya sering kagum melihat saudara-saudara muslim yang bisa berangkat umroh. Mereka bisa melihat Ka'bah, menginjak tanah yang dulu Rasulullah pernah pijak. Saya dengar banyak kisah keajaiban yang terjadi di sana. Doa-doa yang dikabulkan, hati yang dilembutkan, dan hidup yang berubah. Saya juga ingin ke sana, tapi saat ini saya belum mampu. Tapi saya percaya Allah Maha mendengar doa hambanya yang rindu. Allah berfirman, dan Allah mengajak manusia ke Darussalam, surga dan segala kebaikan. Saya yakin kalau Allah mau, tak ada yang mustahil. Semoga Allah mampukan saya, dan semoga kamu yang juga merindukan Baitullah segera Allah panggil ke sana. Amin. Doakan saya ya. Saya seorang mu'alaf. Jujur, saya sering kagum lihat. Iya, kalau kamu punya uang. Tapi kalau nggak punya uang nggak masuk surga, karena untuk masuk surga itu ya harus haji. Karena Muhammad bilang begini, hajju mabrurun laisa lahu jazza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain kecuali masuk surga. Para sejarawan kuno juga menulis mengenai bulan-bulan suci bagi orang-orang Arab. Pontius menulis mengenai bulan-bulan yang dianggap haram, yang berarti masyarakat Arab setuju untuk tidak berperang di bulan-bulan tersebut, seperti yang ditulis di dalam surat ke-9 At-Taubah ayat mulai dalam ayat 4, 5, dan 6. Menjelaskan juga bahwa bulan-bulan itu adalah bulan yang sama ketika melaksanakan haji dengan tambahan puasa yang disebut dengan Ramadan. Itu dilaksanakan sebelumnya. Dalam masa bulan Dzulhijjah, setiap orang Arab pergi ke kuilnya atau bukit khusus untuk menyembah dewa-dewinya sendiri. Ada banyak tempat, saudara-saudara, di mana orang-orang Arab biasa melakukan itu. Ini untuk membantu kita melihat ya bagaimana bahwa ibadah dalam Islam itu adalah buatan tangan manusia dan bukan sebuah perintah yang dari pencipta langit dan bumi.
Juga ada kelompok di masa bulan yang sama itu, biasanya ada dua kelompok yang sebenarnya satu pergi ke Arafah untuk menyembah matahari, maka itu wukuf di padang Arafah. Kemudian kelompok lainnya pergi ke Muzdalifah untuk menyembah bulan. Setelah berdiri untuk memuliakan dewa-dewi mereka, kedua kelompok berdiri untuk memuliakan Manat, sang dewi hujan, putri Allah, dan memohon hujan darinya. Ritual-ritual ibadah haji ini di bulan Zulhijjah atau Hijjah, artinya juga ziarah, diketahui luas oleh orang-orang Arab pagan di dalam penulisan-penulisan yang lain. Kemudian juga ada ibadah lempar batu di Muna atau Mina. Para peziarah jamaah haji melempar 7 buah batu ke sebuah bukit. Tradisi Islam mengklaim lokasi ini di mana Abraham bertemu dengan syaitan dan melemparkannya batu-batu padanya. Fakta-fakta sejarah memberitahukan kepada kita bahwa Abraham atau Ibrahim itu tidak pernah mengunjungi Mekah karena Mekah belum dibangun atau belumlah ada di zaman Abraham. Mekah baru muncul di abad ke-4 Masehi di Jazirah Arab Barat Tengah, di mana Mekah kemudian berada, tidak berpenghuni pada kehidupan Abraham yang hidup pada abad 21 sebelum Masehi. Daerah Mekah saat itu hanya berupa sebuah gurun pasir, tidak dikenal oleh para penghuni Mesopotamia, tempat Abraham lahir, dan tidak dikenal oleh orang-orang di daerah Kanaan, Palestina, di mana Abraham tinggal. Nah, kota-kota di Jazirah Arabia Utara seperti Dedan, Kedar dibangun sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Kota Yathrib, sekarang disebut Madinah, dibangun setelah rute antara Yaman dan daerah Fertiles Crescent berkembang, yaitu di abad ke-6 sebelum Masehi. Tetapi rute di sepanjang Laut Merah di antara kota-kota Jazirah Arabia Utara Yaman dibangun sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Ingat, Mekah baru muncul abad ke-4 Masehi seperti yang dijelaskan oleh para geografer Yunani. Walaupun para sejarawan dan geografer kuno menjelaskan munculnya beberapa tempat perhentian daerah di mana Mekah kelak dibangun, tidak berpenghuni sampai setelah masa-masa awal kekristenan. Jadi bagaimana mungkin Abraham yang telah meninggalkan tempat tinggalnya di Kanaan bisa datang ke gurun pasir yang tak berpenghuni itu? Orang-orang yang berakal sudah pasti akan tertawa, terpingkal-pingkal. Ya, ini bukan sebuah apa, tetapi saya mau mengungkit kebenaran sejarah Islam yang sebenarnya asal-asalan dan tidak ada dasarnya sama sekali dengan mengatakan Abraham melempar jumroh ataupun Abraham ataupun sa'i antara Safa dan Marwa, di mana Hagar mencari air karena kehausan Ismail anaknya itu. Hanya Islam mengklaim bahwa Abraham menyerang setan dengan batu-batu. Klaim ini adalah sebuah mitos yang tak masuk akal karena setan berwujud roh, tidak tersentuh ketika barang-barang materi dilemparkan kepadanya. Setan juga tidak mempunyai sebuah tubuh jasmania yang bisa dilukai batu-batu. Hal yang sama ketika Quran mengatakan bahwa bintang-bintang dilemparkan kepada mereka, jin setan. Quran mengklaim bahwa meteor adalah bintang-bintang yang Allah gunakan untuk menyerang para setan. Terlebih lagi, pelemparan batu pada setan adalah ritual pagan yang dipraktekkan oleh berbagai sekte-sekte pagan Timur Tengah
pelemparan batu-batu merupakan sebuah ritual yang dimulai di Munah oleh suku Sufa yang memimpin ritual haji di Bukit Arafah. Jadi suku Sufa tidak mengizinkan siapapun untuk melangkah dari Arafah ke perhentian wukuf ritual haji berikutnya sebelum semua suku selesai melakukannya, yaitu ketika dalam Islam itu doanya begini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tung, lempar. Tidak seorang pun diizinkan melempar batu sebelum mereka melakukannya. Ini menunjukkan bahwa suku Sufa memulai pelemparan batu sebagai bagian dari ritual ibadah haji mereka di Arafah dan membuatnya menjadi bagian dari tradisi mereka. Jadi saudara-saudara, jika ini pun Anda menentang apa yang saya sampaikan, saya tidak tahu harus berbicara apa lagi. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya padahal jauh dari kebenaran, dan ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah buatan manusia. Sedangkan ibadah di dalam Kristen adalah ibadah di mana kita jelas-jelas perintah Tuhan, di mana Tuhan sendiri turun untuk memberikan contoh cara berdoa supaya tidak sok-sokan. Kunci pintumu dan berdoalah. Yang tidak dikenal, tidak yang tersembunyi itu doa dengan cara yang tersembunyi, maka dia akan mendengar segala doamu itu, saudara-saudaraku. Terima kasih. Inilah yang saya sampaikan dan video tadi untuk pemanis khutbah saya. Tuhan Yesus memberkati.